Halo, nama saya Randy. Saya Product Manager dari PT Indomedic Niaga Perkasa. Sekarang saya ingin memperkenalkan produk dari Akoma dengan tipe Pronex Plus E. Berikut adalah beberapa aksesoris yang akan kita pasang pada unit Pronex Plus E. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan. Terdapat Akoma Lime untuk sebagai CO2 absorbernya. Lalu terdapat Teslang, ada breathing circuit, lalu ada untuk breathing bag 1 liter dan 3 liter. Terdapat adapter vaporizer untuk tipe injeksi, lalu vaporizer tipe manual, terdapat canister, lalu juga terdapat oxygen tube, lalu air pressure tube, lalu N2O tube. Tahapan instalasi aksesoris ke unit adalah sebagai berikut. Pertama, kita memasang canister ke bagian samping unit. Jika sudah terpasang, lalu kita kencangkan bagian bautnya. Setelah itu, kita pasang soda lime chamber yang sudah dimasukkan soda lime ke dalamnya. Usahakan bagian yang bertanda warna hijau ada di bagian depan, mengarah ke bagian depan. Lalu kita kunci. Seperti ini. Baru kita mulai untuk memasangkan bagian vaporizer. Selanjutnya kita memasangkan konektor dari unit ke canister. Lalu kita pasangkan ke bagian canister. Setelah itu, kita pasangkan corrugated tube dengan panjang kurang lebih 1 meter. Kita pasangkan ke port ventilator gas out. Lalu bagian ujungnya kita sambungkan ke bagian canister dengan keterangan ventilator connection port. Setelah itu, kita gunakan selang yang berwarna biru. Kita sambungkan pada port yang berwarna merah. Lalu kita sambungkan ke bagian canister ke port yang berwarna merah juga. Selesai kita menyambungkan selang. Lalu kita akan menyambungkan koneksi selang dari gas sentral ke alat. Setelah itu kita pasangkan breathing circuit. Lalu kita sambungkan ke teslang. Lalu pada bagian IPL valve kita sambungkan dengan breathing bag yang 3 liter atau yang 1 liter. Setelah bagian breathing circuit terpasang dan bagian breathing bag terpasang, instalasi dari unit Pronex E
sudah selesai, maka selanjutnya dapat kita operasikan. Adapun tahap-tahap pengoperasian alat ini, pertama kali yang kita lakukan adalah menekan tombol on off pada layar. Pada saat pertama kali melakukan operasional alat ini, hal yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan kalibrasi pada alat. Untuk bisa melakukan kalibrasi, kita tekan tombol menu, lalu kita tekan tombol kalibrasi, lalu kita kalibrasi seluruh item yang ada pada layar. Salah satunya adalah mengkalibrasi oksigen sensor, lalu kita mengkalibrasi flow meter zero adjustment, lalu kita bisa mengkalibrasi flow meter dari O2, N2O hingga ke R. Lalu setelah kita melakukan kalibrasi, hal kedua yang dapat kita lakukan adalah pengecekan tes kebocoran. Untuk bisa melakukan tes kebocoran adalah kita harus melepas bagian teslang, lalu kita sambungkan pada bagian yang ada di kanister seperti ini. Untuk melakukan pengecekan kebocoran pada sirkuit, kita harus mengatur flow meter oksigen dari 3 sampai 4 liter per menit. Setelah itu, kita putar bagian EPL valve searah jarum jam hingga menuju maksimal. Lalu balon akan terisi oleh oksigen. Setelah itu, jarum akan merangkak naik dikarenakan ada tekanan oleh oksigen di dalam balon. Ketika jarum menunjukkan angka 30 HPA, segera kita kembalikan flow meter ke angka 0. Jika jarum tidak menunjukkan penurunan, maka bisa kita katakan bahwa sirkuit pada alat ini tidak terjadi kebocoran. Pada layar, kita dapat mengetahui konsentrasi oksigen yang masuk ke pasien, lalu juga kita dapat mengetahui jumlah oksigen, udara, lalu N2O yang masuk ke pasien, dan kita juga dapat mengukur jumlah gas anestesi yang masuk ke pasien. Pada saat kita ingin melakukan ventilasi menggunakan mesin anestesi ini, terdapat 3 mode yang dapat kita lakukan kepada pasien. Salah satunya adalah VCV, Volume Control Ventilation, lalu ada PCV, Pressure Control Ventilation, lalu ada PSV, Pressure Support Ventilation. Ketika kita memilih Volume Control Ventilation, parameter yang dapat kita atur adalah tidal volume, plateau, respiration rate, IE ratio, dan PIP. Ketika kita ingin mengaktifkan mode ventilasi VCV, kita harus mengatur volume tidal dengan menekan tombol pada bagian bawah monitor pada bagian tidal volumenya. Lalu kita atur dari 30 ml hingga 1300 ml. Kita setting tidal volumenya menjadi 500 ml dengan plateau 5%. Respiration rate kita buat 15 breath per menit. Lalu untuk PIP-nya kita buat 3 HPA. Setelah kita mengatur semua parameter, lalu kita pilih gas yang akan kita gunakan sebagai carrier untuk gas anestesi. Setelah itu, kita setting untuk flow meternya, berapa oksigen yang dibutuhkan untuk ke pasien, lalu gas carriernya,
Setelah itu kita aktifkan vaporizer injeksi, lalu kita setting berapa persen konsentrasi gas anestesi yang kita berikan kepada pasien. Setelah ini dilakukan, baru kita dapat mengaktifkan selektor ventilation. Bisa dilihat pada bagian bilos juga memompakan udara. Di layar juga terlihat end tidal volume dari settingan. End tidal volume-nya sesuai dengan setting yang kita lakukan. Ketika kita sudah selesai menggunakan mesin anestesi ini, kita kembalikan ke posisi manual. Ventilator berhenti bekerja. Lalu kita kembalikan flow meter ke posisi 0. Lalu kita matikan vaporizer injection-nya. Setelah mati, baru kita tekan tombol standby 1 kali, lalu kita tekan bagian tengah rotary knob. Secara otomatis dia mati. Demikianlah tahapan instalasi dan cara pengoperasian alat dari mesin anestesi Akoma tipe Pronex Plus E. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.